Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 31 akan menjelaskan tugas kami, yaitu soal 1, 2, dan 3 tugas SBKF. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Awalina Koyum, NIM D100220173, Ardian Yunianto, NIM D102202180, Rara Khairutania, NIM D102202184, Muhammad Dafa Mufi Baihaqi, NIM D100220221, dan Sandi Wahid Ardana, NIM D100220227. Soal yang pertama, bentuklah kelompok sebanyak 5 orang sesuai presensi terlampir. Buatlah diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% untuk kolom sesuai soal pada tabel soal. Referensi pembuatan diagram disebutkan. Kemudian soalnya kami kelompok 31 mendapat soal dimensi kolom 450 mm, FC-nya 30 MPa, FY-nya 420 MPa, DS-nya 50 mm, dan D-nya 25 mm diameter tulangannya. Kemudian untuk perhitungannya, untuk rasio tulangan 1%, ini sudah disebutkan dari soal. Kemudian dihitung seperti ini. Untuk membuat diagram interaksi, ada beberapa tinjauan yang harus dihitung, yaitu tinjauan beban sentris ketika momennya sama dengan 0, tinjauan beton tekan menentukan jika C lebih dari CB, kemudian tinjauan pada keadaan seimbang terjadi sama dengan C sama dengan CB. Kemudian keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Dan pada tinjauan keadaan P sama dengan 0. Pada tinjauan beban sentris, ini dapat dihitung sebagai berikut. Dari sini. Dan didapatkan Q0 dan Qmax. Kemudian kita menghitung CB dan rumus 600D per 600 plus FY. Didapatkan CB-nya 235,29. Kemudian karena tinjauannya adalah C lebih dari CB, maka diambil angka 439 yang lebih dari CB-nya dengan nilai 235,29. Kemudian dihitung A-nya dengan beta 1 kali C. Kemudian begini. Didapatkan epsilon 1. Nah, epsilon 1 dapat menentukan ini ya, F1 dan faktor reduksi. Nah, apabila epsilon 1-nya ini lebih dari 0,02, maka F1-nya sama dengan FY. Tetapi kalau dia kurang dari 0,02, maka F1-nya dihitung dengan epsilon 1 dikalikan dengan ES. Kemudian faktor reduksi, apabila epsilon 1-nya kurang dari 0,02, maka faktor reduksinya 0,65. Kalau epsilon 1-nya 0,02 sampai dengan 0,005, maka harus dihitung menggunakan interpolasi. Kalau dia
lebih dari 0,005 maka faktor reduksinya 0,9. Kemudian epsilon 2 juga sama, epsilon 2 kemudian didapatkan epsilon 1 karena epsilon 2 lebih dari 0,02 maka epsilon 1 maka f epsilon 2 nya sama dengan Fy. Kemudian didapatkan gaya dan momennya. Kemudian diakumulasi, ini dijumlahkan dan ini juga dijumlahkan. Kemudian didapatkan ini dikalikan dengan faktor reduksi. Momennya juga dikalikan dengan faktor reduksi. Kemudian menghitung Q dan R. Q adalah dari gaya yang dibagi dengan F aksen C dikali dengan dimensi B kali B kali H. R juga sama, dari momen ya sudah dikalikan faktor reduksi tadi, terus dibagi dengan F aksen C dan BH kuadrat. Kemudian tinjauan dalam keadaan seimbang yaitu ketika CB sama dengan 235,29 dihitung seperti pada sebelumnya dan didapatkan Q dan R sebagai berikut, dan keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Diambil nilai 160, ini kurang dari CB karena CB-nya 235,29. Kemudian dihitung seperti pada sebelumnya dan didapatkan Q dan R. Kemudian tinjauan P sama dengan 0. Ini pada keadaan ini dihitung seperti balok karena luas tulangan tekan dan tulangan tarik sama aksen 2 sama dengan A1, maka tulangan tekan pasti belum leleh. Dihitung P, kemudian Q, A, dan F aksen 2. Karena F aksen 2 kurang dari 0, maka dipakai F aksen 2 sama dengan 0 dan Mn sama dengan 0. Maka Mn dihitung sebagai berikut. Kemudian Mn dikalikan dengan faktor reduksi 0,05 dan 0,9. Dan kemudian hasil ini R dan Q tadi ditabelkan dan dibuat diagram atau grafik. Di sini sudah ini adalah rangkuman dari perhitungan kelima aspek tadi dengan C yang berbeda. Dengan kita mengambil banyak titik dari C 439,5 sampai dengan C sama dengan 69,5. Kita berhenti ketika Q-nya sudah bernilai 0,1. Karena dalam perhitungan tadi didapat ini 0,1, maka harus berhenti di 0,1.
dihitung sampai Q-nya berhenti di 0,1. Dan ini adalah aspek tinjauan beban ketika P sama dengan 0. Ini adalah salah satu perhitungan dari aspek tadi. Kemudian yang kuning ini adalah ketika C sama dengan CB. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari tinjauan beton tekanan menentukan ketika C lebih dari CB. Kemudian dari Q dan R tadi dibuat grafik sehingga terbentuklah grafik seperti ini. Diagram interaksi desain kolom rasio tulangan 1%. Kemudian karena ini soalnya ada 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, maka perhitungannya sama seperti ini. Ini dibuat 2%. Sehingga membentuk grafik seperti ini untuk rasio tulangan 2%. Kemudian ini adalah rasio tulangan 3%. Sehingga membentuk grafik seperti ini. Dan ini adalah rasio tulangan 4%. Ini adalah grafiknya. Dan ini adalah rasio tulangan 5%. Kemudian kelima perhitungan atau grafik tadi dijadikan satu menjadi grafik seperti ini. Maaf, sebentar. Grafik seperti ini. Ini adalah diagram interaksi desain kolom tanpa satuan dengan rasio tulangan 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Kemudian soal nomor 2. Buatlah diagram interaksi dari kolom berikut. Soal sesuai tabel, tulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silakan pilih salah satu sumbu yang terbesar. Cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan aplikasi PCA kolom, SP kolom atau aplikasi lainnya. Kami mendapat soal dengan dimensi 450, FC 30, FY 420, DS 50, D25, N12, PU 1000, dan MU 500. Kemudian ini adalah diketahui. Dan ini penjabarannya. Dan D sama dengan dimensi dikurangi DS. Dimensi yang 450 dikurangi DS-nya 50. S-nya 400. Kemudian beta 1 0,5 kurangi 0,05. F aksen C min 28. Dihasilkan ini. Kemudian, maaf ini agak menceng mungkin karena ada kesalahan. Kemudian digambarkan seperti ini. Kolom dengan luas 12D25, 12 tulangan dengan diameter 25 mm, tersebar merata.
kemudian dihitung ini. Sama seperti soal 1 tadi, untuk membuat diagramnya perlu beberapa aspek, yaitu tinjauan beban sentris, tinjauan beton tekan menentukan, terjadi jika C lebih dari CB. Kemudian tinjauan beton tekan menentukan terjadi ketika C sama dengan CB, dan tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C kurang dari CB, dan juga tinjauan keadaan PN sama dengan 0. Perhitungannya sama seperti soal 1, yang perbedaannya adalah tulangannya tersebar merata, dan karena soal 1 hanya di kanan dan kiri saja, soal 2 ini karena tersebar merata, jadi 12 tulangan dijadikan seperti ini. Total A-nya ada 4. Perbedaannya adalah di epsilon 1 dan epsilon dan F-nya. Totalnya di sini ada epsilon 1, 2, 3, 4 dan F1, 2, 3, 4, sedangkan soal 1 hanya epsilon 1, 2 dan F1, 2. Dan pada ini momen dan gayanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 karena mengikuti ini banyak tulangannya, desain tulangannya tadi. Perhitungannya sama seperti soal 1 dan didapatkan gaya dan jumlah gaya dan momennya. Pada soal ini tidak menggunakan R dan Q. Ini ketika C lebih dari CB, diambil C 300 sedangkan CB-nya 235,29. Ini perhitungannya juga sama, diambil SC sama dengan CB, CB-nya 235,29, perhitungannya sama. Kemudian ini ketika C kurang dari CB, diambil C sama dengan 200. C-nya 235,29, 200 kurang dari itu. Kemudian dalam keadaan PN sama dengan 0, perhitungannya hampir mirip seperti soal 1 dan didapatkan momen yang sudah dikali dengan faktor reduksi 0,65 dan 0,9, yaitu sebagai berikut. Dan didapatkan diagram interaksi. Tapi maaf karena kami belum selesai mengerjakan dan terburu-buru, jadi diagram interaksinya tidak bagus atau tidak seperti soal 1 yang lengkap seperti ini, bertabel-tabel banyak karena banyak titiknya. Soal 2 hanya mengambil beberapa titik saja, sesuai dengan kelima aspek tadi. Karena kami mengejar waktu, jadi pengerjaannya hanya sampai sini dan belum selesai. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.